Nah, dia mendidih gitu guys. Nah ini teman-teman, jadi udah 10 menit. Tadi saya kasih lagi dengan ukuran sebesar mungkin seibu jari seperti ini. Ini penampakan cabai setelah saya lakukan pemupukan pupuk susulan pada muncul nih teman-teman. Habisnya cuman sekitar 20 kiloan aja. Nah jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Rapat ini di atas. Dan untuk busuk batang alhamdulillah 0% nih teman-teman. Untuk kelayuan juga alhamdulillah 0%. Dengan metode abal-abal di dalam lubang tanam itu saya kasih satu comot gitu ya, bukan satu genggam. Intinya mikroba baik pun tidak bisa mengurai. Nah, yang intinya kalau bahasa awamnya tuh mikroba jahat gitulah. Gak mau ngedeketin kalau yang namanya untuk bunga-bunganya tetap muncul nih teman-teman. Di sebelah sini mulai rapat di bagian atas. Ini rantingnya udah ngelewatin sulaman yang dirusak hama kemarin. Nih untuk cabang yang sebelah sana udah jauh sekali ngelewatin batas tali salarannya. Nah oke teman-teman, jadi pada pengocoran kali ini saya rencananya mau mengasih karbon, yaitu arang beserta abu-abunya. Jadi nanti rencananya setelah pemupukan saya mau kocor dengan menggunakan ini. Jadi ini adalah arang nih teman-teman. Jadi arang beserta abu. Setelah kita lembutkan arangnya, kita saring lagi teman-teman, agar tuh partikel mes yang lebih besar tidak ikut. Tapi kalau ada yang ikut sedikit-sedikit nggak masalah sih. Nah iya teman-teman, jadi di sini saya menggunakan karbit kalsium karbida. Jadi cukup segini aja teman-teman. Nanti kita perbanyak di situ, di jerigen situ. Yang penting yang biang arangnya ini kita kasih kalsium gitu ya. Nanti kita diamkan beberapa hari baru kita kocorkan teman-teman. Nah dia mendidih gitu guys. Jadi setelah itu kita masukkan ke dalam situ, ke dalam bak. Nanti beberapa hari baru kita kocorkan ke situ teman-teman. Jadi efeknya itu sangat lumayan, sangat bagus lah. Jadi udah beberapa kali saya praktekkan seperti ini teman-teman. Jadi efeknya tuh mungkin tanah menjadi lebih netral, lebih bagus gitu ya, karena kita kasihkan karbon ke dalam tanah. Dan efek ke tanamannya itu menjadi lebih biru pekat gitu, hijau pekat gitu teman-teman. Jadi nutrisinya sangat optimal mungkin diserap tanaman gitu ya. Tapi intinya niat saya yaitu memperbaiki struktur tanah dengan memberikan arang tadi. Karena gini ya teman-teman, zaman dahulu itu ya, orang-orang di sini, tetua zaman dulu gitu maksud saya. Jadi tetua zaman dulu itu nanam padi hanya berpupuk pohon dan daun-daun yang dibakar gitu teman-teman. Padinya tumbuh subur bahkan sampai 2 meter lebih teman-teman tingginya. Jadi kita dengan tangan menjangkau ke atas seperti ini, itu masih tinggi padinya teman-teman. Jadi hanya dengan arang dan abu aja. Jadi kita di sini belajar dari orang-orang tua zaman dahulu. Jadi sebagian bisa kita terapkan di zaman sekarang teman-teman. Contohnya yaitu tadi arang. Karena kita perhatikan kalau di zaman-zaman dahulu itu orang menanam padi, saya lihat-lihat gitu ya, di dekat pohon-pohon yang seperti itu, tunggul-tunggul
kayu yang sudah lapuk terus terbakar menjadi abu dan arang, di situ padinya lebih subur lagi teman-teman, lebih membiru gitu warnanya. Contohnya ini teman-teman, ini kan saya bakar-bakar di sini, saya bakar-bakar di dekat sini, terus saya bikin bedengan ke situ. Nih, ini efeknya seperti ini teman-teman. Jadi kita cukup belajar dari sekitar kita aja teman-teman, untuk mendapatkan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanah, untuk memperbaiki struktur tanah ya gitu ya. Jadi struktur tanahnya itu, fisik tanahnya kalau bagus, otomatis kan sifat kimianya juga ikut gitu ya teman-teman. Sifat kimia maupun biologisnya pasti ada juga di situ ikut. Jadi biologisnya pun jadi hidup kalau struktur tanahnya bagus. Contohnya seperti itu teman-teman, yang sudah saya contohkan tadi gitu kan. Nah itu sebagai contoh aja bagi, ya khususnya saya sendiri sih, saya mempelajari, saya ingat-ingat dari zaman dahulu, terus saya ingat-ingat di sekitar sini gitu ya. Saya lihat-lihat gitu di sekitaran sini, ternyata oh efeknya ini kok agak beda pertumbuhannya. Oh dari sini saya pelajari seperti itu teman-teman. Dari salah satunya tadi arang dan abu yang terkumpul di dalam tanah situ, jadi pohonnya lebih subur daripada yang biasa-biasa menggunakan kapur dolomit. Itu juga sudah saya bandingkan teman-teman. Karena kapur dolomit pH-nya mungkin paling pol cuman 6,5 sampai 7. Sedangkan kalau arang bisa sampai 10,5 untuk pH-nya. Jadi penting juga teman-teman. Jadi arang tuh kalau kita mau lebih aman, yaitu tadi teman-teman, kita aktifkan menggunakan kalsium. Jadi kalsium apapun itu bisa aja sih. Jadi di sini saya menggunakan kalsium karbida tadi teman-teman. Nah seperti itu teman-teman untuk perjalanan hari ini, untuk pelajaran saya sendiri pada hari ini. Jadi seperti ini sudah saya terapkan beberapa kali teman-teman. Jadi dari beberapa penanaman yang lalu-lalu sudah saya terapkan seperti ini. Saya melihat sendiri hasilnya, jadi saya terapkan lagi teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi udah 10 menit dia mendidih seperti itu ya, karena kalsium karbida ya teman-teman. Setelah kita masukkan ke dalam bak teman-teman, jadi tadi saya kasih lagi dengan ukuran sebesar mungkin seibu jari seperti ini untuk kalsium karbidanya. Nah itu teman-teman, masih mendidih, jadi awas, hati-hati korek ya, hati-hati api. Jadi ini bisa meledak nih teman-teman. Karena ada gasnya ya kan, gas asetilena teman-teman, jadi bisa meledak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Terima kasih udah klik video ini. Nah jadi gini teman-teman, kemarin itu udah digempur hujan ya, beberapa hari yang lalu tuh berturut-turut selama 1 minggu. Sampai di sini nih, sampai becek. Nah jadi udah jeda kemarin ada panas, jadi sekarang udah diguyur hujan lagi nih teman-teman. Tuh barusan hujan lagi nih. Nah jadi kemarin saya sempat spray. Nah jadi pada hari ini saya hanya rekam-rekam kayak gini aja nih teman-teman, nggak ada aktivitas apapun. Jadi ini penampakan cabai setelah pemupukan pupuk susulan. Nah jadi bunga-bunganya di bagian atas nih pada muncul nih teman-teman. Setelah 1 minggu yang lalu lah kira-kira saya habis melakukan pemupukan. Nah jadi pupuk yang saya gunakan cuman Vertipos sama KCL. Jadi Vertiposnya tuh kemarin habis 15 kilo, KCL-nya 5 kilo teman-teman. Jadi cuman segitu aja habisnya, cuman sekitar 20 kiloan aja. Mungkin lebih dikit lah untuk Vertiposnya.
nggak banyak-banyak pupuk susulannya. Nah, jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi bunganya udah rapat ini di atas. Dahan-dahannya nih teman-teman udah melewatin sulaman yang dicabut monyet kemarin. Jadi dahan dari sebelah sini udah ngelewatin ajir yang di sebelah sini. Jadi jarak dari tanaman situ, dari tanaman sebelah ke tanaman sebelahnya tuh sekitar 60, ada yang 50. Jadi udah lewat nih teman-teman. Jadi yang sulaman kemarin ini bakal ketutup nih. Sulaman yang dicabut monyet ini tuh. Nah, jadi untuk bunga-bunganya tetap muncul nih teman-teman di sebelah sini. Nah, bunga-bunganya mulai rapat di bagian atas, double maupun triple nih. Jadi rapat. Nah, untuk kerontokan alhamdulillah juga di sini tergolong minim sih. Nah, jadi bagian sini pun nih, ini rantingnya udah ngelewatin sulaman yang dirusak hama kemarin. Nah, udah mekar banget nih. Untuk cabang yang sebelah sana udah jauh sekali ngelewatin batas tali salarannya. Udah jauh banget tuh. Nah, jadi udah mekar lah intinya di bagian sini. Nah, jadi yang dipatah monyet pun udah mulai mekar nih. Jadi kemarin setelah pemupukan susulan langsung saya kocor menggunakan arang juga sih, menggunakan silika. Nah, jadi kita tuh dalam bertani bermacam-macam. Jadi metode jadi cara apa yang ada sih. Kalau saya ada arang-arang saya pakai gitu ya. Ada abu-abu saya pakai, ada kalsium saya pakai juga gitu. Jadi kita tuh supaya agak lain-lain gitulah teman-teman, agak berbeda-beda gitu ya, tapi tujuannya kita sama, tetap mencari hasil juga. Kalau untuk bertani itu pastikan nyari yang dipetik gitu ya. Misalkan tani cabai ya tujuannya kita sama, nyari buah gitu ya. Seperti itu teman-teman. Yang penting tidak herbisida aja kita kocorkan gitu ya. Nah, itu lebih aneh lagi tuh kalau ada seperti itu. Nah, ini gimana ini konsepnya nih yang tinggi nih teman-teman. Jadi itu nggak terbendung itu teman-teman. Jadi tidak terkontrol lagi sudah. Padahal udah saya semprot Paclobutrazol sebanyak 2 kali ini sudah teman-teman. Jadi saya udah 2 kali nyemprot Paclobutrazol, tetap aja seperti itu tingginya. Tuh tingginya 2 meter aja ukur tuh. Insya Allah lebih tuh teman-teman. Dari bawah ini, dari bawah bedengan sampai ke pucuk situ. Nggak tahu sih itu gimana konsepnya. Tapi di atas tuh udah mulai muncul bunganya juga yang tinggi itu. Entah mungkin di bawah tuh ada bahan organik yang berupa rumput-rumput mungkin. Jadi tinggi kayak gitu. Entah juga sih gimana konsepnya itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman penampakannya di bagian bawah. Nah, jadi cuman MKP doang untuk kandungannya yang saya berikan, tidak ada kandungan lain. Mungkin ya sedikit kandungan seperti magnesium maupun kalsium di dalam vertipos itu aja teman-teman. Jadi untuk kaliumnya lebih banyak saya berikan secara foliar. Jadi setiap saya melakukan penyepraian, saya berikan kalium dengan merek dagang Merauke SOP itu yang biasanya yang kandungan kaliumnya 50% serta sulfur berapa persen itu
sekitar ya lupa sih, sekitar 18% apa ya. Nah jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat sebelah sini juga. Alhamdulillah yang bercak daun kemarin udah pada sembuh. Dan untuk busuk batang alhamdulillah 0% nih teman-teman. Untuk kelayuan juga alhamdulillah 0%, tidak ada ya. Dengan metode abal-abal. Jadi ini teman-teman saya langsung mau kasih tahu juga cara saya mencegah layu dari beberapa musim saya tanam. Saya buktikan sendiri nih ya dengan cara seperti ini. Jadi kalau teman-teman melihat video saya yang di awal penanaman dulu, pasti teman-teman lihat tuh. Jadi di dalam lubang tanamnya situ, dalam lubang tanam itu saya kasih areng 1 comot gitu ya, bukan 1 genggam tapi 1 comot. Dan sebenarnya habis tanam waktu itu beberapa minggu habis tanam juga saya kasih arang atasnya gitu teman-teman. Nah jadi kalau bakteri ataupun jamur itu biasanya sepengetahuan saya tidak bisa mengurai ini ya, tidak bisa, intinya mikroba baik pun tidak bisa mengurai yang namanya arang teman-teman. Jadi mikroba baik pun dia nggak bisa hidup di dalam arang-arang situ. Apalagi untuk mikroba yang ya intinya kalau bahasa awamnya tuh mikroba jahat gitulah, atau patogen penyakit yang lainnya itu dia pasti nggak mau ngedeketin kalau yang namanya arang. Jadi coba aja teman-teman bereksperimen. Jadi pisang, misalkan pisang masak tuh teman-teman bungkus dengan arang, nggak mungkin mikroba ada yang bisa menembus arangnya untuk mengurai pisang atau untuk membusukkan pisang itu. Pasti pisangnya tetap utuh meskipun berbulan-bulan tuh teman-teman, bahkan bertahun-tahun. Bahkan mungkin selagi arangnya itu masih ada, selagi masih membungkus, tidak ada mikroba yang mau mengurai pisang itu. Padahal pisang masak, apalagi seperti pohon kayak gini kan makhluk hidup. Banyak sih contoh-contoh lain sih, teman bisa lihat-lihat sendiri, misalkan kayak tunggul pohon kayu gitu ya, yang sudah hitam, sudah ada arangnya, nggak mungkin kan nggak busuk kan, pasti busuknya digerogoti dari bawah yang tidak ada arangnya tuh, seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk penampakannya seperti ini. Untuk bercak daunnya alhamdulillah sudah sembuh nih teman-teman. Jadi kayak gini nih, udah pada jatuh sendiri kalau ada yang bercak-bercak sedikit itu. Jadi sekarang alhamdulillah udah bersih nih. Nah jadi untuk pembungaannya tetap bermunculan nih teman-teman. Buah-buahnya sebagian besar udah pada jadi. Nah kalau yang rontok mungkin adalah 1-2 biji, karena ya memang sudah sunatullah gitu ya. Kalau masalah rontok itu sudah kodrat, sudah dari sananya. Karena manusia pun lahir ke dunia ini tidak 100% gitu ya menjadi hidup sepanjang masa, bahkan tidak sempat dewasa dan sudah meninggal itu manusia, apalagi tanaman ini teman-teman. Jadi seperti bunga-bunga apapun tuh pasti ada rontoknya juga, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tuh jangan terlalu panik, nanti juga dia akan nyantel sendiri selagi kita udah mengusahakan apa yang kita punya dan kita bisa gitu ya, apa yang kita ketahui juga untuk mengusahakan supaya buahnya ini nyantel. Seperti itu pun bahkan masih ada yang gugur gitu ya, masih ada yang rontok. Nah jadi untuk penampakannya di bagian tengah ini seperti ini nih teman-teman. Nah, jadi intinya udah pada muncul lah bunga-bunganya.
Ini sebenarnya kalau dideketin kayak gitu ya, meskipun yang kuning yang bule, tapi bulenya ini di sini punya saya alhamdulillah nih teman-teman, udah sembuh lah, menuju sembuh. Tuh, udah hampir menunjukkan ke hijau-hijauan. Oke teman-teman, jadi kita lihat ke sebelah sini. Nah, jadi di sebelah sini yang waktu kemarau itu yang kerdil nih teman-teman. Nih, ini pun kerdil nih. Waktu kemarau pendek. Nah, jadi bagian sini nih pada pendek-pendek ini waktu kemarau. Sekarang udah menunjukkan pertumbuhan yang lebih signifikan nih teman-teman. Jadi pertumbuhannya itu udah normal lah, karena udah diguyur hujan, bahkan udah obesitas mungkin sama airnya bahkan. Nah, jadi sudah tumbuh lah kalau di bagian sini. Nah, jadi di bagian sini juga nih yang dipatah-patah monyet ini tuh. Jadi sekarang udah tinggi nih teman-teman, bahkan udah mengeluarkan bunga tuh, udah mengeluarkan buah juga. Nah, jadi di bagian sini yang dipatah-patah monyet udah bagus-bagus juga nih, udah tinggi tuh. Jadi itu sampai dirusak-rusak mulsanya ini teman-teman tuh. Oke, kita lihat di sebelah sini juga nih teman-teman. Nah, jadi sebelah sini juga alhamdulillah yang dulunya sempat sekarat kekurangan minum, jika ibarat manusia itu sekarang udah menunjukkan kepada sehat walafiat nih teman-teman. Tuh, bunga-bunganya di atas sudah lumayan lah, sudah mulai mompior gitu teman-teman bunga-bunganya. Nah, jadi yang bule juga udah mulai hijau-hijau nih di sini. Bunganya nggak kalah juga nih, biar bule-bule. Nah, tuh. Pokoknya bunganya adalah lumayan meskipun bule. Nah, jadi di sini yang bule udah pada sembuh nih. Nih, yang kemarau kemarin sempat kuning, diisap kutu kebul. Asli kutu kebul tuh teman-teman, yang isap kuning, bukan kuning-kuning gimana-gimana, tapi sekarang udah mulai sembuh nih. Nah, untuk buahnya seperti itu teman-teman, udah besar-besar. Kemarin di sini pun udah saya lakukan pemetikan nih. Jadi sebelum spray saya sama istri cepat-cepat kita petikin dulu yang merah-merah, mungkin sekitar 3 kiloan guys. Iya, karena langsung sold out gitu ya, langsung banyak yang pesan kemarin itu. Nah, bunga-bunga dan buahnya di sini double, triple, bahkan ada yang 4 nih teman-teman. Ada yang 4, tapi nggak tahu di mana nih, banyak sih yang 4 kemarin saya lihat. Tapi yang di sini triple nih, double, triple, tuh triple. Jadi buah-buahnya banyak yang triple, bunga-bunganya pun banyak yang double 4. Kalau double 5 nggak ada sih, cuman kalau double 4 banyak. Tapi ada yang gugur teman-teman kalau yang double 4. Nah, ini double 3 nih teman-teman. Jadi di bawah sana pun, yang di bagian sana itu banyak juga yang triple yang udah jadi buah. Nah, seperti inilah teman-teman penampakannya setelah saya melakukan pemupukan susulan. Nah, sebelah sini kemarin yang di bawah-bawah sudah kami petik-petik juga nih teman-teman. Jadi buahnya tuh masaknya tuh udah dipesenin orang. Jadi belum masak pun udah, nanti saya pesen sekilo. Jadi kemarin tuh udah langsung sold out. Jadi kemarin di sini harganya 50 teman-teman. Saya jual 50 per kilonya. Nah, ini teman-teman, daunnya lebat ini.
Jadi penanaman saya ini kalau teman-teman lihat dari awal real tanpa pupuk dasar ya teman-teman ya. Tanpa pupuk dasar seperti ini teman-teman. Yang penting kita maksimalkan pemupukan pupuk susulannya teman-teman. Jadi kita usahakan atau kita pastikan bahwa tanaman itu meskipun tidak diberi pupuk dasar, kita pastikan pupuk kita yang berikan berupa pupuk susulan itu diserap oleh tanaman teman-teman gitu ya. Jadi untuk pastikan pH-nya tetap stabil agar pupuk yang kita berikan berupa pupuk susulan itu diserap tanaman. Nah untuk penampakannya di bagian tengah atau bagian situ juga sama aja teman-teman. Oke, seperti itu aja untuk video kali ini. Hanya kayak gini aja, jalan-jalan doang. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.